Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini masih sama saya, Roritian Ranjani, dan saya akan ngejelasin tentang materi singkat, arsitektur, dan organisasi komputer. Buat kalian yang baru pertama lihat channel saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Saya udah nyiapin beberapa pokok bahasan yang kita bahas di sini agar memudahkan kita memahami arsitektur dan organisasi komputer itu sendiri. Berikut materi bahasan yang udah saya siapin. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian dari komputer, lalu pengertian dari komponen komputer, pengertian arsitektur komputer, pengertian organisasi komputer, perbedaan utama antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer, dan juga evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Oke, next, sekarang kita bahas apa itu komputer. Komputer adalah sebuah media hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan di dalamnya dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan. Ya, kita sudah sering dengar bahwa proses dari komputer itu IPO, yaitu input, proses, dan output. Ada masukan, ada proses, dan tentu juga harus ada hasil yang dikeluarkan. Oke, next, sekarang kita ke komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian yang bertugas menyusun serta mendukung kinerja komputer itu sendiri dalam menjalankan perintah yang diberikan user. Nah, apa saja sih komponen utama komputer? Di sini saya menyebutkan ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, untuk apa sih yang tergolong dari hardware dan apa itu software dan apapun fungsinya, jenisnya, dan brainware, itu nanti kita akan membuat video terpisah tentang konfigurasi komponen komputer. Nah, sekarang kita next, kita skip dulu, kita langsung melanjutkan ke materi apa itu arsitektur komputer. Nah, di sini arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga ilmu mengenai cara keterhubungan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Nah, dalam hal ini, perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja, cara mengakses data, dan alamat dari dan ke memory chips, RAM, ROM, hard disk, dan lain-lain. Dalam bidang komputer, arsitektur komputer itu menjadi konsep perencanaan serta struktur pengoperasian yang mendasar. Konsep dan struktur tersebut biasanya lebih difokuskan kepada cara kerja CPU ya, beserta akses data yang tadi udah saya jelasin. Nah, di sini arsitektur komputer itu bertujuan menciptakan sebuah sistem yang efisien, sistem yang berkinerja tinggi, juga sistem dengan biaya yang layak. Oke, next sekarang kita menuju apa sih organisasi komputer itu sendiri. Nah, organisasi komputer itu sendiri adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen, penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, perbedaannya apa antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Nah, di sini saya tampilkan arsitektur itu berkaitan dengan atribut-atribut sistem komputer yang tampak atau disebut visible ya bagi seorang programmer. Nah, sedangkan organisasi komputer adalah berkaitan erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Nah, arsitektur komputer itu mencakup set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman, dan mekanisme input-output. Sedangkan organisasi komputer mencakup teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu, untuk arsitektur komputer adalah pengembangannya itu cenderung sulit, sedangkan organisasi komputer cenderung mudah dikembangkan. Oke, next kita sudah sampai di perbedaan, sekarang kita masuk di evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Saya di sini menuliskan ada 5 evolusi komputer dari generasi pertama sampai kelima ya. Di sini yang pertama adalah tabung hampa yang ada di tahun 1945
dan di tahun 1000 sampai tahun 1958. Nah, ini gambarnya. Lalu yang kedua adalah transistor. Ini di tahun 1958 hingga 1966. Dan yang ketiga, integrated circuits. Ini di tahun 1966 dan 1972. Ini gambarnya sudah mulai ya, kita udah mengenal ya waktu itu untuk gambar komputer ini. Lalu yang keempat ada large scale integration. Ini di tahun 1972 hingga 1978. Lalu ada very large scale integration. Ini terjadi di 1978 hingga sekarang. Lalu ciri-ciri dari masing-masing generasi komputer ini apa sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah generasi pertama, abu hampa. Ciri-cirinya adalah mereka masih menggunakan vacuum tube. Kemudian instruksi mereka menggunakan bahasa mesin. Kemudian ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Di sini mereka menggunakan 18.000 tabung. Itu beratnya mencapai 30 ton. Wah, luar biasa. Nggak akan kita bisa bawa kemana-mana ya. Oke, lanjut kita langsung ke generasi kedua. Di generasi kedua, kita sudah menggunakan transistor. Nah, ciri-cirinya menggunakan transistor tentunya lebih menghemat daya. Kemudian sudah memiliki sistem operasi, program, dan media penyimpanan berbentuk disket. Nah, di sini juga munculnya COBOL and Fortran, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, di sini nih, di generasi kedua mulai bermunculan yang namanya programmer, karena mereka sudah bisa merancang suatu bahasa pemrograman. Oke, dan di generasi ketiga, kita menggunakan integrated circuit. Nah, ciri-cirinya, kalau menggunakan IC atau integrated circuit, itu kecepatannya meningkat. Dan menggunakan kombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Hebat banget ya yang ciptain komputer. Dan munculnya chip semikonduktor gabungan dari beberapa IC yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, ukuran memorinya lebih besar. Untuk generasi keempat, di sini ada large scale integration. Di sini jelas ya, large scale integration artinya besar. Oke, large scale integration di sini dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor adalah penggabungan seluruh komponen komputer, CPU, memori, kendali input dan output, dan diprogram sesuai kebutuhan. Nah, di sini sudah mulai compact ya, maksudnya lebih kecil, lebih sederhana seperti itu. Akhirnya muncullah yang dinamakan PC, personal computer. Nah, sekarang kita menuju ke generasi kelima atau di zaman kita sekarang. Generasi kelima ini menggunakan very large scale integration. Ciri-cirinya adalah very large, jadi sangat besar yang dapat memuat ribuan komponen dalam satu chip. Kemudian adanya networking, sharing antara komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian adanya multimedia, menggabungkan data, suara, dan gambar. Tentu kita di zaman sekarang udah kenal banget dengan media ya, dengan multimedia untuk gambar, desain, dan lain-lain. Kemudian ada komputer portable, komputer yang lebih ringan untuk dibawa kemana-mana. Kalau zaman sekarang, kalau dulu masih ada CPU, personal komputer itu yang kotak itu, kalau sekarang udah jadi satu dengan monitor dan tinggal dibawa satu unit gitu aja. Kemudian ada internet dan email, pemakaian komputer berbasis internet, dan juga sistem server. Sistem yang cepat dengan kapasitas yang besar dan hemat sumber daya. Materinya udah selesai nih teman-teman. Gampang kan dan singkat. Saya udah coba mencari itu materi yang mudah kita pahami. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada buku karya Barani Fahri di tahun 2020 berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer, terbitan Yayasan Kita Menulis, dan ada Tri Rahmadi di tahun 2020 judulnya Organisasi dan Arsitektur Komputer. Ini dari 3 e-book dan materi pelajaran arsitektur dan organisasi komputer dari dosen saya tentunya. Kemudian di sini, kritik dan saran kirimkan melalui email uyinanjani@gmail.com atau langsung ke WA saya di nomor 085391667113. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian mengerti dengan video pembelajaran kali ini dan goodbye.